atau sering pakai anting-anting apa enggak haram? Haram atau halal atau mubah atau makruh itu kan menyangkut hukum fikih. Hukum fikih itu disusun dengan apa itu kaidah usul fikih kan, di pesantren paham ya. Nah, orang keberatan atau mengharamkan orang pakai apa itu anting itu kan karena tasabuh bin nisa, meniru-niru perempuan. Laki-laki meniru-niru perempuan tidak boleh. Mengingkari kodrat itu kan secara psikologis tidak sehat, maka tidak boleh, maka haram. Itu di dalam satu budaya itu karena memang anting itu adalah penanda keperempuanan, itu tanda perempuan dalam satu budaya. Maka kalau di budaya itu apa itu anting adalah penanda jenis kelamin perempuan, maka memakai anting itu di situ itu haram hukumnya. Atau kalau di satu masa itu pakai anting itu adalah penanda perempuan, nah itu pada masa itu memakai anting itu bagi laki-laki diharamkan karena mengingkari kodrat, karena membuat semacam pernyataan gitu loh. Sama dengan misalnya orang Islam itu tidak boleh memakai kalung salib karena itu kan pernyataan penanda. Tapi kalau misalnya saya itu nggak pakai anting juga nggak selalu, ini kan kebetulan mau apa itu typing ya, mau apa itu keperluan perform untuk musik rofa band itu. Ini sedang di Taman Budaya itu. Ya, kalau nggak typing atau nggak shooting ya saya biasanya nggak pakai gitu. Kenapa saya pakai? Karena ya cincin apa itu Pak, cincin apa jenenge anting itu untuk zaman sekarang, untuk konteks waktu sekarang di Indonesia, di Jogja khususnya, itu bukan lagi penanda perempuan gitu, tapi lebih kepada ekspresi keindahan gitu. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan suka yang indah. Nah, keindahan itu sendiri kan juga ada filsafat estetika ya, sejak zaman Yunani dan dikembangkan oleh filosof-filosof atau ahli kalam Islam dan seterusnya itu. Tapi pada intinya itu kan keindahan itu juga relatif, juga tergantung situasi dan kondisi, waktu dan tempat itu. Nah, kalau misalnya sedang tahlilan pakai anting ya nggak pas kan itu. Kalau lagi pentas pakai anting ya pas kan itu. Jadi ini juga tergantung pada itu tadi, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung dari niat. Dan setiap orang itu akan mendapatkan hasil sesuai dengan niat. Dan niat saya pakai anting ini kan untuk keindahan, untuk memuja Sang Maha Indah kan itu. Dan semua keindahan itu diciptakan Allah juga dari nur Rasulullah gitu. Tapi anting pun dalam konteks kekinian itu juga bisa menjadi haram, misalnya kalau itu sebagai pernyataan apa itu homoseksualitas itu ya. Jadi konon katanya kalau orang homo itu pakai anting itu di telinga kanan gitu kan. Makanya saya nggak pakai anting di telinga kanan, nanti sama saja dengan saya menyatakan diri sebagai homo kan itu. Nah, intinya itu begini, semua hukum apapun itu jangan buru-buru kita memutuskan, apalagi untuk menghukumi orang lain gitu. Untuk diri sendiri aja nggak buru-buru, apalagi menghukumi orang lain, apalagi terus mengait-ngaitkan dengan saya itu kan, oh katanya murid Guru Sekumpul. Siapa yang bilang saya murid Guru Sekumpul? Saya kan muhibin Guru Sekumpul. Guru Sekumpul nggak pernah pakai anting ya karena Guru Sekumpul pada zaman, konteks, waktu, tempat, situasi, kondisi tidak memerlukan untuk memakai anting kan itu. Oh katanya muridnya Abu Yatim Yati juga nggak pernah pakai anting. Lah iya, memang konteks, situasi, kondisi, waktu, tempat tidak membutuhkan tidak konteks Mbah Tim untuk Abu Yatim untuk memakai anting. Nah, kalau konteks saya kan berbeda. Seandainya haram pun ya tinggal istighfar kan, selesai kan. Itu toh. Sama dengan itu murtad ya. Seandainya murtad ya tinggal baca syahadat kan, udah Islam lagi kan itu. Itu namanya main-main dengan Tuhan. Loh, Pak, kamu itu tahu benar sama Tuhan kok.
ngomong main-main itu kan menurut ukuranmu. Tuhan itu nggak seperti kamu masalahnya kan gitu. Jangan membatas-batasi Tuhan. Jadi ya pakai anteng itu apakah haram ataukah tidak haram ya tergantung niat dan konteks situasi, waktu dan seterusnya kan gitu. Nah, ini Katrin mesti nggak bisa nerima ini.